Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama Sahrul Ramadhani dengan NPM 20204064 Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 2 Pendidikan Budi Pekerti yang beranggotakan 1 Cynthia Inka Nuria dengan NPM 009, 2 Desi Herensa Putri dengan NPM 124, 3 Elita Nurwulan dengan NPM 046, 4 Fajar Hoirul Anam dengan NPM 085, 5 Septri Prakusa dengan NPM 156. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi yang kami kerjakan, dan untuk pemateri pertama akan dibacakan oleh Saudara Fajar, dan kepada Saudara Fajar dipersilakan. Yaitu pengertian karakter. Karakter adalah sikap atau tingkah laku dari dalam pribadi seseorang. Karakter juga merupakan nilai-nilai pribadi manusia yang berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sama manusia, lingkungan, dan kebangsaan yang terwujud dalam pikiran, sikap, perasaan, perkataan, dan perbuatan berdasarkan norma-norma agama, hukum, tata krama, budaya, dan adat istiadat. Pengertian karakter adalah suatu sistem penanaman nilai-nilai karakter pada masyarakat dan peserta didik yang meliputi kemampuan, kesadaran, kemauan, dan tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai tersebut berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sama manusia, dan lingkungan. Selanjutnya yaitu pembentukan karakter. Proses pembentukan karakter adalah tahapan di mana untuk membentuk sifat seseorang menjadi lebih baik. Proses tersebut tidak dapat dilakukan secara langsung, melainkan harus bertahap, agar apa yang ingin dicapai berjalan secara maksimal sesuai dengan yang diinginkan. Dengan menerapkan pengenalan hal baru yang belum diketahui lalu dipahami secara bertahap agar dapat dimengerti. Tujuan pembentukan karakter. Tujuan pendidikan karakter merupakan rumusan mengenai kualitas manusia yang harus dikembangkan oleh suatu program pendidikan. Tujuan pendidikan karakter yaitu: yang pertama, mengembangkan potensi peserta didik. Yang kedua, mengembangkan perilaku peserta didik yang terpuji. Yang ketiga, menanamkan jiwa kepemimpinan dan rasa tanggung jawab. Yang keempat, mengembangkan peserta didik menjadi mandiri dan berwawasan luas. Secara singkatnya, tujuan dari pembentukan karakter itu sendiri adalah mempersiapkan peserta didik menjadi warga negara yang lebih baik, yaitu warga negara yang memiliki kemampuan, kemauan, dan menerapkan nilai-nilai etika Pancasila. Pendidikan karakter juga bertujuan untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan dan hasil pendidikan di sekolah yang mengarah pada pencapaian pendidikan karakter dan akhlak mulia peserta didik secara utuh sesuai dengan standar kompetensi kelulusan. Melalui pendidikan karakter, diharapkan peserta didik mampu secara mandiri meningkatkan dan menggunakan pengetahuannya untuk mengkaji nilai-nilai karakter dan akhlak mulia sehingga terwujud sebuah karakter yang baik dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Prinsip dalam proses pembentukan karakter: yang pertama, mempromosikan nilai-nilai dasar etika sebagai basis karakter. Yang kedua, adanya pembagian kepemimpinan moral dan dukungan luas dalam membangun inisiatif pendidikan karakter. Yang ketiga, mengevaluasi karakter sekolah, fungsi staf sekolah sebagai guru-guru karakter dan manifestasi karakter positif dalam kehidupan siswa. Yang keempat, menciptakan komunikasi sekolah yang menciptakan kepedulian. Yang kelima, mengusahakan tumbuhnya motivasi dari para siswa. Pembentukan karakter berguna untuk membangun manusia agar tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, bermoral, bertoleransi, bergotong royong, berkembang dinamis, dan berorientasi ilmu pengetahuan yang dijiwai iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tahap proses pembentukan karakter. Proses pembentukan karakter tidak dapat dilakukan secara instan, perlu proses yang panjang dan tidak bisa dilakukan 1-2 kali saja, melainkan juga harus diterapkan terus-menerus. Pembentukan karakter juga harus dilakukan sejak dini agar mudah tertanam dalam memorinya sehingga menjadi kebiasaan. Pembentukan karakter bukan hanya kewajiban keluarga, melainkan juga masyarakat harus berperan aktif sebagai kontrol sosial.
Dalam tahap proses pembentukan karakter ada 5 tahap. Untuk yang pertama ada pengenalan. Pengenalan adalah proses di mana seorang anak mulai mengenal berbagai karakter dari lingkungan dan keluarganya. Dalam tahap ini seorang anak sangat mudah mengingat sesuatu. Perilaku yang dia lihat dari lingkungan sekitarnya akan masuk dalam memorinya. Yang kedua ada pemahaman. Pemahaman adalah proses lanjutan dari proses pengenalan di mana seseorang setelah mengenal karakter baik dengan melihat berulang-ulang, setelah itu akan timbul pertanyaan mengapa. Orang tua, biasanya ibu sebagai orang yang paling dekat dengan anak akan memberikan jawaban sederhana kepada anak tersebut. Pelan-pelan anak akan mulai paham dengan penjelasan yang sederhana tersebut. Yang ketiga ada pengulangan atau kebiasaan. Proses ini dibutuhkan kesadaran diri dalam dirinya sendiri, karena bisa jadi apa yang dia dapat dalam rumah yaitu karakter baik, tetapi tidak diaplikasikan dalam kehidupan luarnya dia. Hal tersebut bisa terjadi karena adanya pengaruh dari teman. Dan untuk yang keempat ada pembudayaan. Proses ini memerlukan peran masyarakat, bukan hanya peran keluarga. Masyarakat berperan sebagai kontrol sosial untuk mengingatkan seseorang ketika berada di luar lingkungan keluarga. Dengan begitu, seseorang akan merasa tidak nyaman ketika tidak mengikuti aturan yang ditetapkan oleh masyarakat tersebut. Dan yang terakhir ada internalisasi menjadi karakter. Sebuah karakter akan menjadi sangat kuat ketika ada dorongan dari dalam dirinya sendiri. Dalam hal ini, seseorang tidak memerlukan kontrol sosial karena adanya kesadaran diri dari dalam dirinya sendiri, sehingga dimanapun dia berada, dia akan tetap melakukan hal yang tersebut.